Saya akan ungkapkan kenapa saya mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di sorga. Saya akan mengambil satu perumpamaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang seorang penggarap kebun anggur. Ada satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah seorang pemilik kebun anggur. Dia menyewakan atau memberikan kebun anggur itu kepada para penggarap. Lalu dia pergi ke satu tempat lain dan mengutus orang-orang untuk mengambil hasil dari kebun anggur itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap terhadap utusan-utusan yang diutus oleh pemilik kebun anggur itu? Mereka malah menganiaya utusan-utusan tersebut. Diutus lagi, dianiaya lagi, diutus lagi, dan dianiaya lagi. Lalu apa kata sang pemilik kebun anggur itu? Aku akan mengutus anakku dan mereka akan segan. Tetapi apa yang dilakukan oleh para penggarap-penggarap itu? Ketika anak sang pemilik anggur itu datang, kata mereka begini, ini adalah anaknya, ini adalah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia supaya kebun anggur ini jatuh kepada tangan kita. Perhatikan ini, perhatikan. Pertanyaan saya, apakah keinginan membunuh anak si pemilik kebun anggur ini adalah keinginan daripada sang pemilik anggur tersebut? Coba. Tentu tidak. Karena keinginan sang pemilik anggur itu adalah supaya anak tersebut dihormatinya. Supaya anak tersebut diterimanya. Tetapi para penggarap-penggarap ini justru membunuh sang anak pemilik anggur tersebut. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa penyaliban atau pembunuhan terhadap Yesus itu adalah keinginan Bapa di sorga, makanya saya bilang Anda tidak waras lagi. Nah, lalu apa sekarang yang akan dilakukan oleh sang pemilik anggur tersebut? Maka sang pemilik anggur tersebut ketika dia pulang, dia akan membinasakan para penggarap-penggarap tersebut dan akan memberikan kebun anggur tersebut kepada orang lain. Nah, perumpamaan ini berbicara mengenai Yesus sendiri. Perumpamaan ini berbicara bagaimana Yesus akan ditolak, kemudian keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saya akan kutipkan satu ayat ya di dalam Bible. Itu ada di dalam Roma pasal yang ke-11 ya. Saya akan bacakan. Di dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Maksudnya orang-orang Yahudi. Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi ketaatan mereka. Jadi maksudnya begini, penolakan orang Yahudi terhadap Yesus
itu justru menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Penolakan orang-orang Yahudi terhadap Yesus justru menjadi pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain diselamatkan. Nah, kalau orang Yahudi saja menolak, kalau orang Yahudi saja memberontak, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, lalu bagaimana? Terlebih-lebih lagi ketaatan mereka. Nah, ini berbicara mengenai bagaimana iblis merancangkan apapun, ya, itu tetap menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bagaimanapun iblis berusaha untuk membinasakan Yesus, bagaimanapun iblis ingin supaya melenyapkan Sang Mesias, tetapi tetap saja itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Pemberitaan itu tetap menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah ketika Anda mengatakan bahwa keinginan dari Bapa itu adalah supaya sang penggarap-penggarap itu membunuh anaknya sendiri. Bapak tidak menginginkan itu. Bapak menginginkan supaya anak itu diterima oleh para penggarap kebun-kebun anggur itu. Sama juga seperti Bapa di surga, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, oleh karena besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan menyalip. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keinginan Bapa di surga itu supaya orang Yahudi percaya kepada Yesus. Keinginan Bapa di surga supaya orang-orang percaya kepada Yesus. Bukan untuk disalibkan. Begitu loh. Tetapi sekalipun mereka merancangkan yang jahat, tetap saja rencana Bapa itu tidak akan gagal. Karena iblis tidak akan bisa menggagalkan rencana Bapa. Begitu. Saya kasih contoh misalnya. Ini permisalan. Kalau Yusuf itu tidak menjadi, ketika Yusuf dibuang ke sumur, ketika Yusuf ingin dilenyapkan oleh keluarganya, ketika Yusuf ditolak oleh keluarganya, justru itu menjadi jalan bagi keselamatan bangsa-bangsa lain. Justru menjadi jalan berkat bagi banyak bangsa. Banyak bangsa mendapat makan karena itu. Pertanyaannya begini, apakah keinginan untuk melenyapkan Yusuf, keinginan untuk membuang Yusuf ke sumur, apakah itu rencana Bapa di surga? Tidak, itu tetap saja rencana setan. Tetapi bagaimana di situ Bapa di surga merubah rancangan yang jahat itu menjadi jalan keselamatan. Nah, begitu juga penyaliban. Penyaliban itu yang adalah rancangan iblis dirubah menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Yesus ditolak saja jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yesus disalibkan saja menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Apalagi Yesus diterima. Gitu loh. Saya akan buat satu umpama lagi. Ini terakhir nih, terakhir. Baru habis ini kita buka sesi diskusi. Ini supaya lebih mudah ya, karena banyak orang-orang awam. Misalnya ada seorang gembala atau seorang pendeta. Dia punya satu gereja dari gubuk yang reot. Jemaatnya 5 orang. Dia seorang pemberita Injil. Tapi masyarakat di situ tidak terima, nggak mau di situ ada pemberitaan Injil. Maka orang-orang membakar gereja itu dengan tujuan apa? Melenyapkan Injil dari situ, melenyapkan jemaat Kristen dari situ. Dibakar gereja itu.
Tetapi karena pendeta itu memegang teguh firman Tuhan, maka dia tidak membalas dengan membakar rumah ibadah mereka. Dia tidak membalas dengan membakar rumah ibadah orang-orang yang membakar gereja ini. Dia tetap diam. Dia pegang teguh firman Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu, karena dia seperti itu, kabar tentang pembakaran gereja itu sampai kepada banyak orang. Sehingga banyak orang akhirnya membangun gereja yang reot itu menjadi gereja gedung yang besar. Orang yang tidak tahu di situ ada gereja, jadi tahu di situ ada gereja. Yang jemaatnya 5, sekarang jadi 100. Apa pesannya di sini? Bahwa Tuhan sanggup mengubah rancangan jahat menjadi jalan keselamatan. Tuhan sanggup membuat rencana iblis, menggagalkan rencana iblis menjadi rencana keselamatan, rancangan keselamatan. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Rencana siapa itu pembakaran gereja? Apakah rencana Bapa di surga? Ya bukan, Peang. Apakah Bapa di surga dalang pembakaran gereja itu? Ya tidak. Kalau Bapa di surga dalang pembakaran gereja itu, artinya orang-orang yang membakar gereja itu jangan ditangkap polisi. Jangan dihukum. Mereka harus dikasih penghargaan. Mereka harus dikasih reward. Nah, begitu juga penyaliban Yesus. Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, mereka itu ada di pihak iblis. Dan Bapa tidak menginginkan itu. Seandainya itu rencana Bapa, maka orang-orang yang menyalibkan Yesus itu harus dikasih penghargaan. Seandainya Bapa menginginkan supaya Yesus disalib, seandainya Bapa di surga menginginkan supaya anaknya disalib, maka orang-orang yang menyalib Yesus itu perlu diberikan penghargaan. Iblis berjasa, kata orang Islam. Betul kata orang Islam jadinya. Gitu loh. Jadi iblis tidak merencanakan sebuah keselamatan, tidak. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang kemarin, orang yang mengatakan bahwa Bapa di surga menginginkan anaknya disalib, Bapa di surga menginginkan Yesus disalib, makanya saya bilang orang itu begini. Nah, banyak orang Kristen, teman-teman, banyak orang Kristen itu hanya latah saja mengatakan, oh salib adalah keselamatan. Saya setuju salib adalah keselamatan. Saya setuju bahwa salib adalah kekuatan Allah. Saya setuju bahwa dari salib itulah kita menjadi diselamatkan. Tetapi bagaimana detailnya, bagaimana kronologisnya Anda harus paham juga. Jangan cuma ngomong, oh salib keselamatan, salib keselamatan. Ditanya rinciannya Anda nggak tahu. Begitu. Jadi saya harap dengan penjelasan saya ini kalian sudah paham. Ya. Konteks pada waktu itu saya adalah sedang berdebat dengan seorang Islam. Namanya Yusuf PA. Yang mengatakan iblis berjasa dalam penyaliban. Ya jelas iblis berjasa dalam penyaliban kalau Anda berpikir bahwa Bapa di surga menghendaki penyaliban itu. Sama seperti tadi loh perumpamaan tadi. Ketika gereja itu dibakar, apakah itu keinginan Bapa di surga? Tidak. Kalau itu keinginan Bapa di surga, artinya orang-orang yang membakar itu patut mendapatkan penghargaan dari Bapa di surga. Gimana? Apakah mereka berjasa dalam hal membuat gereja itu semakin besar dan jemaatnya semakin besar? Tidak. Mereka tidak berjasa sama sekali. Begitu. Yang berjasa adalah pemerintah dan orang-orang yang membangun gereja itu. Begitu loh. Inilah makanya saya bilang bahwa Bapa di surga itu mengungguli iblis. Rencana iblis itu dikalahkan oleh rencana Bapa di surga. Kalau Anda tidak paham lagi, ya makanya saya bilang kembali ke sekolah minggu.